Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Agustina. Saya berasal dari kelas 6D Akuntansi Pagi. Saya ingin mempresentasikan tentang activity based costing atau yang biasa disingkat dengan ABC. Jadi, sistem Activity Based Costing atau ABC adalah metode akuntansi yang dapat Anda gunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlakukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke dalam produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Nah, banyaknya bisnis menggunakan harga pokok penjualan atau COGS untuk menentukan berapa biaya yang membuat produk. Namun, COGS berfokus pada biaya langsung dan tidak termasuk biaya tidak langsung seperti biaya overhead. Beberapa bisnis mengambil biaya overhead mereka dan mengalokasikannya secara merata di antara semua produk. Tetapi, karena beberapa produk menggunakan lebih banyak biaya overhead daripada yang lain, biaya pembuatan setiap produk tidak akurat dengan menggunakan metode ini. Dengan menetapkan biaya berbasis aktivitas, Anda mempertimbangkan biaya langsung dan overhead untuk membuat setiap produk. Anda menyadari bahwa produk yang berbeda memerlukan biaya tidak langsung yang berbeda pula. Dengan menetapkan biaya langsung dan overhead untuk setiap produk, Anda dapat menetapkan harga dengan lebih akurat, dan proses penetapan biaya berbasis aktivitas menunjukkan kepada Anda biaya overhead mana yang mungkin Anda dapat kurangi. Misalnya, Anda membuat sabun. Nah, sabun A memerlukan lebih banyak biaya tambahan seperti pengujian daripada sabun B, dan menggunakan penetapan biaya berbasis aktivitas. Anda menetapkan biaya overhead yang tepat untuk produk yang sesuai. Dengan begitu, biaya overhead lebih tinggi untuk sabun A daripada sabun B. Fungsi activity based costing adalah yang pertama untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam memperhitungkan biaya produk dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional, karena semua produk tidak diproduksi secara merata dan beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar dan beberapa dalam jumlah kecil. Sehingga biaya overhead produksi telah meningkatkan secara signifikan dan tidak lagi berkorelasi dengan jam kerja mesin produktif atau jam kerja langsung. Nah, yang kedua, untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Yang ketiga, untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan. Yang keempat, untuk memiliki analisis terstruktur sehubung dengan proses yang kompleks. Nah, yang kelima, untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen. Kemudian, dalam komponen activity based costing, yang pertama itu ada research atau sumber daya. Research adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka atau kategori biaya yang dicatat. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Nah, yang kedua adalah research drivers atau penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Jika Anda pergi ke restoran, Yang ketiga ada aktivitas. Nah, aktivitas adalah unit kerja. Jika Anda pergi ke restoran, Anda untuk makan siang atau makan malam, pelayanan atau pramusaji dapat. Yang ketiga ada aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Jika Anda pergi ke restoran Anda untuk makan siang atau makan malam, pelayan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja sebagai berikut. Yang pertama, kursi pelanggan dan menu penawaran.
Yang kedua, mengambil pesanan Anda. Yang ketiga, mengambil pesanan ke dapur. Yang keempat, membawa makanan. Yang kelima, mengisi minuman. Yang keenam, menentukan dan memberi tagihan. Yang ketujuh, mengumpulkan uang Anda diberikan kembali. Yang ke-8, menghapus tabel. Yang ke-9 adalah masing-masing merupakan aktivitas dan kinerja setiap aktivitas menghabiskan sumber daya yang memerlukan biaya. Nah, yang keempat adalah aktivitas drivers atau penggerak biaya kegiatan, seperti penggerak sumber daya yang digunakan untuk melacak sumber daya ke aktivitas. Penggerak biaya aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Nah, penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerak aktivitas yang digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Nah, yang kelima itu adalah cost objects atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, pelayanan, kontrak, proyek atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Penggerak aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek lain. Nah, jadi kesimpulan dari activity based costing ini adalah dengan sistem ABC, Anda dapat menetapkan biaya untuk setiap aktivitas dalam proses produksi, memungkinkan Anda untuk lebih akurat menetapkan harga yang memperhitungkan berapa biaya yang Anda keluarkan untuk membuat suatu produk. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.